contohnya gubernur. Setelah ini kita ngobrol, kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seman Sumsel Friends, apa kabar semuanya dimanapun berada? Saya Armansyah. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan sangat istimewa. Ada di sebelah kiri saya ada Pak Iswan Jatikusuma, SPD MSI, Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan. Kemudian ada Pak Aufa Sahrizal, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang tidak kalah istimewanya juga ada Bapak Anwar Fuadi. Nah, jadi kalau kita bicara soal nama Anwar Fuadi, kita pasti sudah sangat familiar sekali. Beliau adalah bintang film terkenal, mulai dari karya-karyanya seperti Tersanjung, Tukang Bubur Naik Haji. Wah, Tukang Bubur Naik Haji juga luar biasa, Masya Allah. Dan sekarang hari ini Pak Anwar Fuadi berkesempatan untuk bersilaturahim dengan kita semua di SMA Negeri Sumatera Selatan. Kemudian di samping Pak Anwar ada Adit Tiagumai, ya, sutradara ya, Kak ya, sutradara dari film yang akan segera dirilis di Sumatera Selatan dan juga insya Allah kedepannya akan dirilis juga secara nasional, Dul Muluk dan Dul Malik. Baik, Seman Sumsel Friends, sekali lagi selamat datang di acara kita, Seman Edu Talk. Welcome leaders. Nah, pertama-tama nih, mungkin Pak Aufa. Oh, Pak Anwar dulu. Pak Aufa dulu. Tuan rumah. Baik. Ya, Pak Aufa, bagaimana Bapak melihat kedatangan tim dari Pak Anwar Fuadi di dalam melakukan proses pembuatan film Dul Muluk dan Dul Malik yang mengambil syuting di Palembang, apalagi kemudian khususnya di SMA Negeri Sumatera Selatan? Oke, Pak Man, terima kasih. Pak Anwar, Pak Adit. Yang jelas, Dul Muluk itu adalah salah satu budaya yang sudah masuk menjadi salah satu warisan budaya tak benda di Indonesia dan sudah ada sertifikasinya. Dan kita berbangga punya putra daerah, ya, punya Mang Cek kita dewek dari Palembang, Bang Anwar Fuadi yang punya kepedulian. Mano ngangkat, besok Palembang itu ya. Iya. Mano ngangkat budaya ini menjadi lestari, kemudian bisa dikenal orang banyak. Nah, salah satunya beliau ingin mengenalkan satu budaya cerita rakyat Dul Muluk dalam sebuah film. Ini luar biasa. Jadi artinya terima kasih Kak Anwar. Bang Adit ini sudah membuat suatu sejarah, dan hebatnya lagi judulnya Dul Muluk dan Dul Malik. Nah, betul. Dan ini akan mengangkat cerita kehidupan Dul Muluk waktu kecil dia jadi Dul Malik ya. Atau dua beranak, Dua cucung. Dua cucung. Masya Allah. Syutingnya kebetulan memang akan diembek di lokasi Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Palembang dengan beberapa daerah, dan yang pasti kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata bangga bahwa ada putra daerah yang peduli dengan budaya, warisan budaya tak benda yang memang harus kita lestarikan. Itu Bedu. Baik. Terima kasih Pak Aufa. Nah, harus beralih ke Pak Anwar Fuadi ya, Bang Cek Anwar ya. Ay, karena kita berbahasa Palembang ya, Pak ya. Bila perlu Cek Nuar. Cek Nuar. Nah, Cek Nuar. Ada juga yang pakai Cek Den. Cek Den. Iya. Jadi yang mana ini nak dimana? Anu bela Cek Den, Cek Nuar. Cek Nuar be kali ya. Iya. Cek Nuar. Terkait dengan Dul Muluk dan Dul Malik. Ini ngapo Cek Nuar tuh terpanggil kepengen buat cerita tentang Dul Muluk dan Dul Malik ini? Apa ininya? Karena aku nih memang dari dulu. Aku nih dari dulu selalu mementingkan Palembang, Sumatera Selatan. Masya Allah. Nah itu aku datang ke Jakarta tahun 66, terus aku buat sanggar. Nama sanggar aku tuh Sanggar Genting Sriwijaya. Paling top Sanggar Genting Sriwijaya itu. Pemainnya ku rekrut dari bintang film kalau main di televisi. Belum ada TV swasta. TVRI waktu itu ya? Sudah itu aku juga memimpin acara di TVRI zaman itu. Judulnya acara musik ya Pak? Acara musik. Acara musik Sanggar Genting Sriwijaya juga. Aku menampilkan lagu-lagu Palembang, lagu lahat, lagu-lagu komring, segala macam.
dengan penyanyi-penyanyi top, Hetty Koes Endang, Rafiqa Duri, Maya Sofa, yang top-top ku tarik kalau main untuk Jadi mereka itu nyanyi pakai bahasa itu ya Pak ya? Bahasa Lahar. Aku ajarin. Oh, ajarin. Nyanyi, iya, ajarin nyanyinya itu. Jadi udah aku kembangkan. Nah, tapi kan kepeduliannya bukan itu baik. Aku ini segala pempek segala macam ku promosikan. Kalau pajak pempek ini bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, mendunia pempek ini. Artinya itu dengan kerja keras kita, dengan uang, dengan kerjasama dengan para pedagang pempek di Palembang. Itu. Nah, yang ini dan sekolah lagi ya. Setiap aku main sinetron atau film, tidak pernah aku tidak masuk ke bahasa Palembang. Tidak pernah. Benar. Pasti aku masuk. Itu. Apalagi kalau ini ada istilah iwak selontok, iwak selontok, iya. Kan pakai teks, pakai subtitle. Nah, sekarang aku punya niat di kalau baso anunya itu, baso komere gitu, in the rest of my life. Nah, di sisa hidup ini aku pengen berbuat sesuatu untuk Sumatera Selatan. Siap. Ya kan? Nah, itu adalah buat film Palembang. Ya, judulnya bahasa Palembang loh, tapi dengan pemain top. Sutradara top, Aditya Gumai. Pemainnya Kulo. Lalamunnya tidak dengar bahasa Kulo itu. Kulo. Meriam Belina, Roy Martin, Duian, Tessa Kaunang, Ati Cancer, dan lain-lain. Jadi didukung oleh pemain dan dalam semuanya ngomong bahasa Palembang dilatih oleh aku sama Aditya. Nah, jadi kami untuk inilah film yang istilahnya ini spektakuler ini film ini. Ini akan melibatkan segala macam sampai Pak Gubernur pun belum main di sini. Itu. Nah, jadi ini baru test case ini ya, yang pertama. Kita akan lanjut terus film. Biar perlu Dol Molok 1, Dol Molok 2, Dol Molok 3, Dol Molok ke Hong Kong. Wah, iya kan? Ya. Jadi akan betul dan bukan hanya di daerah Palembang dan sekitarnya. Ini kan Palembang bagian dalam. Kayak Palembang Morenim, Palembang Kayu Agung, Palembang Pali segala macam. Jadi kita budaya Sumatera Selatan ini kita kembangkan supaya wong tahu. Dan satu lagi ya, istilah sampai sekarang ini mengatakan Hong Kito Galo. Itu yang mempopulernya aku. Itu waktu dulu zaman buka baru pertama TV SCTI buka. Ada datang selamat Indonesia, selamat datang Indonesia pagi. Nah, pembawa acaranya itu aku, Debbie Sairtian, beberapa. Nah, aku selalu ngomong situ, Wong Kito Galo, Wong Kito Galo, Wong Kito, sampai Kak Taufik Kimas sama Home bagus terus suaranya. Sampai sekarang ini Wong Kito Galo. Wong udah tahu siapa yang mulai itu. Ternyata Cek Nuar yang mulai. Waktu itu SCTI ngetop banget. Oh, itu tidak dipaten. Ada patennya. Ada tagline. Iya, tagline. Kita lagi ada apa di lokal. Terus, nah itulah. Dan kami harapkan ini mendapat dukungan dari masyarakat Sumatera Selatan. Tapi kalau nyengok filmnya, Cino aja gitu, bedetup itu. Iya. Apalagi syutingnya di SMA Negeri Sumatera Selatan. SMA Negeri Sumsel. Sumatera Selatan. Ini sekolah ini aku udah dengar dari Jakarta semalam, gemahnya udah luar biasa. Sekolah yang menjamin untuk orang-orang yang sejahtera. Itu anak-anaknya ditampung di sini tanpa payment. Alhamdulillah sudah itu sekolah ini udah terkenal, udah ngetop. Ojo kita Palembang tuh, iya dah. Alhamdulillah kami memang sengaja milih untuk sekolah ini. Sekalian kita juga ngejak tahu masyarakat Sumatera Selatan inilah sekolah yang memikirkan itu. Dari kelas 10 sampai kelas 12 gratis. Benar. Setelah itu kalau lolos yang berprestasi akan diantarkan ke universitas gratis. Ini luar biasa. Jadi ceritanya Namo Osman Sumsel ini sudah sampai ke kuping Cek Nuar. Lah sudah sampai. Tapi aku ini biar aku di Jakarta, kuping aku ini sampai ke dusun-dusun mana aku tahu kejadian apa. Kalau aku ikuti. Pacak kita minta tolong sosialisasikan juga, Pak. Oh gampang. Bagi sosialisasi ini. Kalau aku sosialisasi ke dak pempek, dak apa pasti rame. PP Expo berapa kali aku Cek Nuar, sedikit agak kepengen tahu ini. Mungkin kawan-kawan di Osman Sumsel Friends juga pengen tahu ngapo Cek Nuar ngembek cerita Dol Muluk. Ada apa? Ceritanya tentang apa nih ini Dol Muluk? Karena Dol Muluk ini kan sudah legenda ceritanya.
Jadi mulai dari budak kecil sampai yai kita bingen, yai nyai zaman bingen, itu tahu dulu mulu. Nah, jadi ini kita lestari supaya jangan hilang. Budaya-budaya lama ini banyak hilang loh. Budak-budak ini banyak tak tahu lagi adat-adat ini. Nah, ini kita lestarikan budaya lama, kita tampil lagi. Menunjuk tahu bahwa budak muda bangga jadi orang Sumatera Selatan tuh. Ya dah. Jangan kaget malu-malu di mana. Dulu aku nunjuk tahu banyak uang Palembang ini yang ke Jakarta nada ngaku Palembang. Banyak, dah aku sebut namanya. Ada yang ngobong-ngobong nama. Iya dah. Tidak. Ngomong pakai lugu ya mungkin di sana malah. Tidak lagi pakai bahasa kita. Palembang. Palembang ini terkenal dulu zaman dulu kan. Macam-macam lah ya sampai terkenal seluruh dunia ini. Ya dah, Interpol, uberan Interpol dulu, zaman dulu. Kalau dari paspor sini nak terkait nak keluar lagi setengah mati. Aku akan menghilangkan image itu. Tapi yang hebatnya orang Palembang ini pemberani. Kalau berani itu usah diuji. Ya dah ya. Jadi banggalah jadi orang Palembang. Jangan ecek-ecek orang dah baca bahasa Palembang lagi. Seripin, ya dah ya. Baru 6 bulan Jakarta ketemu kawannya susun juga. Kau ni ripin dia kawannya. Bukan, aja. Ripin kau ni. Bukan, mirip aja. Jadi ya usah banggalah jadi orang Palembang. Maka itu aku selalu memasukkan bahasa Palembang. Mirip aja. Mirip aja. Bangga jadi orang Palembang itu. Itu ini kerajaan terbesar di Indonesia, Sriwijaya. Itu kerajaan terbesar, abad ke-6 sampai ke Madagaskar. Sekarang nih Kak Adit nih. Kak Adit, cak mana Kak Adit? Pandangan Kak Adit, waktu ini kan banyak artis-artis dari papan atas nih, ada Meriam Bellina katanya tadi, ada Roy Martin dan lain. Mereka kan notabene bukan wong kita, bukan wong Palembang. Ngajari mereka berbahasa Palembang tuh susah dah. Ya, mereka itu kan aktor ya, aktor dan aktris, dan artinya itu memang pekerjaan mereka. Mendalami sebuah peran itu menjadi bagian profesi mereka. Bertemu dengan bintang sekelas Meriam Bellina misalnya, itu kalau kita nonton, saya kan saat melihat di monitor adegan dan kemudian mendengarkan bagaimana dia berdialog melalui headset, saya terharu gitu. Selalu merasa terharu. Saya sampaikan langsung ke Meriam Bellina, setiap kamu bicara itu saya terharu. Kenapa? Kamu benar-benar jadi orang Palembang gitu ya. Karena dia pendalaman perannya bagus sekali, apalagi dibantu juga dengan Kak Anwar untuk bisa mengucapkan dengan benar ya. Dan dia tekun sekali di lokasi itu. Seorang Meriam Bellina itu dia akan duduk seperti seorang murid yang akan menghadapi ujian, tidak mau ngobrol dengan siapapun, fokus mendalami peran dan karakternya itu ya. Sebelumnya memang saya memberi contoh lewat voice note. Ini dialog ini pengucapannya seperti ini, dialog ini pengucapannya seperti ini. Jadi dia jauh hari sebelum syuting dia sudah mendengarkan terus bagaimana cara pengucapan dialog itu. Jadi ketika di lokasi dia sudah langsung bisa dapat. Sudah bisa dapat macam itu. Nah, di dalam film Dul Muluk dan Dul Malik ini, Kak Aditya posisi sebagai apa nih? Saya sebenarnya produser pelaksana dan penulis skenario bersama Kak Mamun Murad. Kak Mamun Murad ini adalah salah satu penulis skenario dari Palembang yang biasa juga menulis Dul Muluk atau TVRI, Kak. Pemain Dul Sawan. Oh iya. Jadi dulu ada film Dul Sawan, cerita di TVRI. Nah, memang Mamun Murad ini penulis skenario. Nah, iya. Jadi kami bersama menulis ya. Wah, masih eksis ya. Ya, saya dapat nomor itu dari Kak Randi yang pengajar di sini juga. Ya, beliau pengajar seni budaya. Seni budaya. Nah, menyampaikan bahwa penulis skenario itu ya Kak Mamun Murad, dapat teleponnya, kami berkomunikasi lewat telepon, saya buat plot, alur cerita, dialog-dialognya, kemudian dengan beliau ditranslate dalam bahasa Palembang, ditambah-tambahkan adegan gitu. Dan film ini serunya bukan cuma sekedar mengangkat budaya Palembang, kita juga menampilkan sebuah kemasan yang harusnya seluruh penonton yang bukan orang Palembang itu tertarik nonton. Jadi di sini kita memadukan unsur komedi. Ya, dan ada horor ringan di situ. Kenapa ada unsur horornya? Karena memang lagi tren sekarang. Nah, untuk bisa menarik penonton masuk ke bioskop, kita masukkan unsur itu, tapi kita juga memasukkan unsur komedi, jadi cair ya, bukan horor yang menakutkan. Horornya itu ya hantu lah ya ceritanya, mistik ya. Iya, tapi bukan sesuatu yang menakutkan. Ya. Orang malah tertawa melihatnya gitu ya. Kemudian juga ada unsur lain yang paling penting, unsur bagaimana edukasi, terutama kepada generasi muda, untuk tidak melakukan bullying, anti-bullying. Itu juga kita masukkan dalam cerita, dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi penonton generasi muda khususnya,
untuk tidak melakukan bullying terhadap teman sekolah misalnya. Baik. Dan Terima. satu lagi kita Iya. bangga Bang Ali dia ini asli wong Sumsel. Asli wong gitu. Oh, ya, Gumai benar. Nah, jadi kalau soal apa namanya kepopuleran, dua tokoh ini tidak kita asing lagi. Pak Anwar selain sebagai aktor, dia ketua Parvi. Ketua Parsi, Parsi, betul artis sinetron dan Arnas artis-artis nasional. Kalau dulu Parvi namanya. Bukan, jadi Bukan, kalau- beda. Oh, beda. Kalau Parvi itu satu artis film, dia main film baik. Kalau aku ini sinetron, umumnya rata-rata kalau aku ini muda-muda galau lah, ya. Ada ngatok kesana tua, tidak. Cuman aku ini 17, 18, 19. Kalau aku nak ngurusi hati-hati yang muda, kalau ngurusi hati-hati tua sama tua, cocok. Iya. Jadi hebatnya lagi Kak Anwar ini bukan hanya artis sinetron. Kalau Parsi kan singkatan dari Persatuan Artis Sinetron Indonesia. Beliau juga memimpin Arnas, ya artis nasional, penyanyi, budayawan, kemudian masuk juga seluruh. aktor-aktor semua kumpul dalam. 200 anggota. Sekali Bang Anwar bilang semua ngikut. Nah, Kak Arit, mungkin nanti setelah ini kita akan ada sesi kedua. Untuk saat ini kita cukupkan sesi pertama kita. Nah, Smart Social Friend, kita ikuti sesi berikutnya setelah yang berikut ini.